Pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa yang mengaku mau memberlakukan tarif pada Selat Malaka menjadi sorotan dunia. Singapura dan Malaysia langsung menolak keras wacana yang dilontarkan Purbaya, meski pernyataan itu disampaikan secara bercanda. Menteri Luar Negeri Singapura bahkan menyebut bahwa Selat Malaka harus terbuka untuk umum dan tidak boleh dikenakan tarif dan dibatasi untuk siapapun. Wajar saja Singapura dan Malaysia menolak keras pemberlakuan tarif dari Selat Malaka. Hal ini lantaran dibanding Indonesia, kedua negara itu bisa memanfaatkan Selat Malaka dengan baik. Dimuat situs pelindomarine.com, meski Indonesia memiliki sebagian besar atas wilayah Selat Malaka, namun negara ini tidak berdaya menghadapi Singapura dan Malaysia dalam pemanfaatan potensi ekonomi selat tersebut. Dua negara itu, khususnya Singapura, sejak lama telah menikmati puluhan triliun rupiah setiap bulannya dari bisnis pelayaran dan perkapalan di Selat Malaka. Misal saja dari usaha jasa pandu kapal, Singapura disinyalir memperoleh separuh dari omset bisnis itu atau sekitar 30 triliun rupiah setiap tahunnya. Dengan asumsi jumlah kapal yang melalui Selat Malaka per tahun sebanyak 90.000 kapal, berarti sebulannya 7.500 kapal yang lalu lalang, dan jika jasa pandu kapal $65.000 Amerika Serikat per kapal, maka jika ada 90.000 kapal, berarti omset bisnis itu per tahun mencapai 58 triliun rupiah. Bila Singapura mengelola separuh dari omset tersebut, maka pendapatan negeri kota itu sekitar 30 triliun rupiah per tahun, sisanya dibagi Malaysia dan Indonesia. Singapura juga menikmati pendapatan dari biaya lego jangkar dan labu kapal yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setiap bulannya. Negara itu juga menikmati pendapatan dari penjualan air bersih dan bahan bakar minyak alias BBM yang nilainya juga mencapai puluhan triliun rupiah setiap bulannya. Padahal Indonesia yang memiliki sebagian besar atau sekitar 80% wilayah Selat Malaka. Namun ironisnya hanya menjadi penonton dari jalur laut yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik itu. Ironisnya lagi malah menjadi pemasok barang-barang yang dijual Singapura ke atas kapal asing tersebut, contohnya air bersih dan bahan bakar minyak serta gas. Bahkan terkadang jasa pemandu dari Singapura dan Malaysia di Selat Malaka kerap melintasi perairan Indonesia. Hal ini tentunya sudah melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia di wilayah tersebut. Ironisnya kondisi itu terus dibiarkan dan sudah berlangsung lama, padahal Indonesia sudah memiliki petugas pemandu untuk lalu lintas laut. Padahal jika pemerintah Indonesia bisa mengelola setengah dari omset bisnis pelayaran dan perkapalan tersebut, maka sudah bisa dipastikan penerimaan negara bisa mencapai 100 triliun rupiah setiap tahunnya, dan dengan demikian negara ini bisa membangun industri maritim yang kuat.